Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kami dari kelompok 2, subkelompok 1 akan mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Ifadel Rasyad, Pamudia Harimurti, Pipit Nur Nilamsari, Ratri Mawarni, dan Rifka Adelia Wibowo. Adapun agenda yang akan kami sampaikan pada presentasi ini meliputi yang pertama adalah latar belakang, kemudian nilai dasar berakhlak, tujuan pembahasan, identifikasi kasus, dampak yang ditimbulkan, pelanggaran nilai berakhlak, penyebab dan alternatif solusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk latar belakang dari ini yaitu nilai dasar berakhlak adalah pedoman bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai pelayanan publik. Penerapan nilai-nilai tersebut sangat penting, bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kasus yang nyata terkait penerapan nilai berakhlak, sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Melalui identifikasi tersebut, dapat dirumuskan solusi dan langkah perbaikan yang tepat, sehingga nilai berakhlak dapat diterapkan secara optimal dalam lingkungan kerja ASN. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Akhlak sendiri terdiri dari 7 nilai dasar ASN, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Artinya, sebagai ASN harus selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara ramah, cepat, tepat, responsif, dan terhadap kebutuhan publik. Yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan hasil kerjanya. Yang ketiga yaitu kompeten. Artinya, ASN dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan kinerja terbaik. Yang selanjutnya adalah harmonis. Nilai dasar keempat ini memiliki arti bahwa sebagai ASN harus menghargai setiap perbedaan, menjaga hubungan baik, saling peduli, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima yaitu loyal. Loyal adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah yang sah, serta menjaga nama baik instansi dan negara. Yang selanjutnya ada adaptif. Artinya ASN mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu ASN mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan rekan kerja, instansi lain maupun masyarakat untuk mencapai tujuan besar. Baik, selanjutnya, pembahasan ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi kasus di lingkungan kerja yang berkaitan dengan penerapan nilai berakhlak. Yang kedua, menganalisis pelanggaran nilai berakhlak yang terjadi untuk mengetahui akar masalahnya. Dan yang ketiga, menemukan solusi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu identifikasi kasus. Kasus yang kami angkat ini adalah tindakan tidak profesional dalam pelayanan pembuatan paspor. Dalam pelaksanaan pelayanan paspor, terdapat oknum petugas yang menunjukkan sikap tidak ramah, berbicara dengan nada keras, serta kurang sabar kepada pemohon yang belum memahami prosedur pembuatan paspor. Kondisi ini sering terjadi pada pemohon lansia maupun masyarakat dari wilayah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan akses informasi, literasi digital, serta pemahaman administrasi, sehingga membutuhkan pendampingan dan penjelasan yang lebih sederhana. Akibatnya pemohon merasa takut, bingung, tidak nyaman, bahkan enggan bertanya. Contoh kasus tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Masyarakat menjadi ragu terhadap kualitas pelayanan pemerintah karena dianggap pemerintah tidak ramah kepada masyarakat kecil.
Yang kedua, menurunkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan menjadi tidak efektif dan tidak humanis. Ketiga, meningkatkan keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat bisa disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. Yang keempat, mencederai nilai-nilai ASN, khususnya nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh Mbak Pipit. Kasus ini melanggar beberapa nilai berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Petugas tidak memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan membantu masyarakat sehingga melanggar prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik. Kedua, akuntabel. Petugas tidak menjalankan tanggung jawab pelayanan secara profesional dan sesuai etika kerja. Yang ketiga, kompeten. Petugas kurang menunjukkan kemampuan komunikasi dan pelayanan yang baik. Yang keempat, yaitu harmonis. Perilaku yang tidak ramah dan kasar dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan dan hubungan yang tidak baik dengan pemohon. Kelima, loyal. Perilaku tersebut merusak citra instansi dan menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya, untuk mengetahui akar penyebab dari masalah tersebut, kami menggunakan analisis Fishbone. Dari hasil analisis Fishbone, diketahui penyebab masalah disebabkan oleh beberapa faktor utama. Dari sisi SDM, kurangnya empati petugas terhadap kondisi pemohon, kemampuan komunikasi pelayanan yang rendah, beban kerja tinggi sehingga mudah stres dan emosi kurang terkontrol. Dari sisi metode, SOP pelayanan yang ramah belum diterapkan optimal. Tidak ada standar pendampingan khusus bagi lansia atau pemohon awam. Dari sisi sarana prasarana, sistem pendaftaran online sulit dipahami, minim media informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Fasilitas bantuan pelayanan kurang memadai. Dari sisi informasi atau bahan pendukung, kurangnya brosur atau panduan sederhana tentang paspor, informasi prosedur terlalu teknis sehingga sulit dipahami oleh pemohon yang awam. Dari sisi lingkungan kerja, suasana kerja yang padat dan tekanan target pelayanan yang tinggi, budaya kerja yang kurang menekankan keramahan pelayanan, dan dari sisi manajemen, pengawasan pimpinan kurang optimal terhadap perilaku petugas yang melanggar SOP pelayanan, evaluasi kepuasan masyarakat belum maksimal, dan pelatihan service excellence belum rutin dilakukan. Baik, selanjutnya beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah pertama, dari segi integritas ASN. Dapat dilakukan peningkatan integritas ASN melalui pelatihan etika komunikasi, pelayanan prima, pembinaan moral, dan penguatan komitmen budaya kerja berakhlak secara konsisten. Kedua, dari segi pengawasan internal. Dapat dilakukan penguatan pengawasan internal melalui audit dan evaluasi berkala. Ketiga, perbaikan sistem pelayanan. Melalui peningkatan sistem pelayanan dengan penyediaan jalur khusus atau pendampingan bagi lansia dan pemohon awam, serta menambah petugas bantuan informasi. Terakhir, yaitu dengan penegakan aturan. Itu memberikan sanksi bagi petugas yang melanggar etika pelayanan, serta dapat memberikan reward bagi petugas teladan. Selanjutnya, kesimpulan, penerapan nilai berakhlak masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pada layanan paspor. Masih ditemukan oknum petugas yang bersikap tidak ramah, kurang sabar, dan tidak profesional. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya keluhan masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan terhadap instansi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, sistem pelayanan, sarana pendukung, lingkungan kerja, dan pengawasan manajemen yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan melalui peningkatan integritas ASN, pelatihan pelayanan prima, penguatan pengawasan internal, penyempurnaan sistem pelayanan, serta penegakan aturan secara konsisten. Dengan upaya tersebut, nilai-nilai berakhlak diharapkan dapat diterapkan secara optimal sehingga pelayanan publik menjadi lebih profesional, ramah, dan berorientasi pada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.